Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada dan teman-teman semua. Di sini saya ingin memperkenalkan kepada kita semua aplikasi Linktree, yang mana kita ketahui bahwa aplikasi Linktree adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat URL terpusat yang berisi link dari berbagai konten, media sosial, dan layanan online bisnis. Yang mana Linktree dapat digunakan untuk menampilkan tautan seperti profil media sosial, situs web, blog, YouTube, video, dan podcast dalam satu halaman yang berasal dari satu tautan tunggal. Bahwa kita ketahui bahwa Linktree dapat juga membantu pengguna yang memiliki banyak akun atau sumber belajar, terutama kita para pengajar, untuk menyatukan dalam satu media. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang Linktree, di sini kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu dengan mengetikkan Linktree login di alamat situs pada aplikasi Google kalian, yang mana kita akan memilih situs pertama. Kemudian setelah kita berhasil login, kita akan mendaftarkan akun kita secara gratis. Nah, di sini teman-teman di semua diminta untuk mengisikan alamat email yang masih aktif, untuk mengisikan yang akan digunakan sebagai pembuatan akun Linktree kalian nanti. Yang akan kita gunakan. Silahkan kalian isikan alamat email yang lengkap, kemudian mengisikan password untuk pendaftaran akun Linktree. Setelah teman-teman berhasil login dengan menggunakan alamat email, di sini teman-teman diminta untuk mengisi nama situs yang akan kalian gunakan pada aplikasi Linktree kalian. Di sini kita bisa mengisi dengan bebas ya, apa saja yang mau kita isi. Seperti yang saya isi ini, saya menambahkan PPG terlebih dahulu di aplikasi Linktree saya. Maka setelah itu saya klik continue. Nah, di sini kita sudah berhasil login dalam pendaftaran akun pertama untuk aplikasi Linktree. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa di sini ada yang aplikasi yang berbayar, yang mana kita tryin dulu ya, try for free-nya dulu, kita klik. Di sini kita akan diminta tagihan per setiap bulannya untuk membayar jika kita menginginkan akun pro yang kita miliki, dengan mengisikan nomor kartu, tanggal kadaluarsa, kode kadaluarsa, dan beserta dengan password billing. Nah, saya rasa kita tidak perlu ya untuk mendaftarkan ini ke dalam akun pro karena kita masih pemula. Kita try on saja yang Compre Plans, yang mana kita mencobanya secara gratis. Di sini teman-teman bisa login melalui login karena kita sudah mendaftarkan akun dengan memasukkan email yang tadi kita daftarkan beserta passwordnya untuk masuk ke dalam aplikasi Linktree. Setelah kita berhasil login, di sini adalah tampilan utama dalam aplikasi Linktree, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ada link, shops, address, analisis. Teman-teman, perlu kita ketahui dalam menambahkan akun ataupun menambahkan link untuk mengisi URL yang akan melengkapi Linktree kita. Jadi kita bisa pilih masuk ke YouTube, kemudian kita bisa pilih video-video apa atau alat komunikasi apa yang ingin kita tampilkan di dalam Linktree kita. Nah, di sini saya memilih sebuah video tentang mengontrol emosi yang akan saya gunakan untuk tampilan Linktree saya.
Di sini saya mengcopy alamat URL dari YouTube, kemudian saya pastekan di Linktree, kemudian saya klik add. Setelah Linktree memproses, nah di sini nanti kita akan ditampilkan tampilan Linktree dengan kopian link yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengklikkan kembali jika terjadi gagal, bisa mengklikkan kembali link, kemudian akan ditambahkan otomatis oleh Linktree. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini sudah langsung ada subtitle judul dari video tersebut dikarenakan link tersebut kita ambil dari YouTube. Jika teman-teman merasa itu terlalu panjang atau tidak cocok, teman-teman juga bisa mengganti dari judul Linktree yang ingin teman-teman kasihkan kepada peserta didik. Nah, di sini saya mengganti link YouTube itu dengan mengontrol emosi saja biar lebih singkat. Oke, setelah kita mengkopikan link tersebut, kita ingin men-share sebuah link tersebut kepada teman-teman kita ataupun peserta didik kita. Teman-teman, setelah kalian mengklik atau men-share Linktree kalian kepada peserta didik, nah berikut adalah tampilan Linktree yang sudah kita tambahkan beberapa link dari media pembelajaran yang ingin kita gunakan pada peserta didik. Di sini, seperti yang teman-teman lihat, saya menampilkan sebuah video tentang minat dan bakat. Nah, di sini Ada nggak sih teman-teman dari bisa lo yang melihat ngerasa lagi bingung video buat tersebut ngelanjutin saya kuliah ambil di dari mana, kerja di Kemudian mana, saya copy atau paste ngerasa nggak pada yakin dengan alamat jurusan Linktree kuliah yang saya mau ambil? sebagai media pembelajaran Sebagian besar dari kepada kita peserta didik mungkin saya. pernah ngalamin ini. Ya karena makin kesini pilihan karir makin banyak dan luas aja gitu Oke, kan. setelah ini Nah, di kebingungan alamat Linktree saya yang terjadi. juga saya mencantumkan sebuah link tes minat dan bakat kepada peserta didik saya. Jadi peserta didik bisa mengklik link tersebut untuk mengikuti tes minat dan bakat dengan mengisi berbagai macam pertanyaan sesuai dengan keadaan yang telah dialami oleh peserta didik. Nah, setelah selesai nanti mengisi, peserta didik akan mengirimkan hasil isian mereka yang mereka lakukan melalui tes online. Setelah selesai, maka peserta didik akan bisa membaca tentang minat dan bakat mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa tes minat dan bakat ini adalah satu asesmen awal bagi peserta didik untuk mengetahui minat dan bakat mereka, terkhususnya pada bimbingan non-konseling. Ini sangat perlu kita gunakan ya. Oke, setelah selesai kita klik selesai. Nah, di sini tipe Riasek kamu adalah RI dan E. Kemudian peserta didik bisa membaca R itu tipenya seperti apa, I itu seperti apa, dan E itu seperti apa. Nah, setelah kita melakukan tes minat dan bakat, kita kembali lagi ke alamat Linktree kita. Setelah melakukan tes minat dan bakat, di sini saya mencantumkan PowerPoint tentang perencanaan karir. Jadi peserta didik di dalam satu lingkup sudah bisa membaca, melihat video, membaca, dan mengikuti tes. Seperti ini saya menampilkan PowerPoint tentang perencanaan karir yang akan kita bahas di depan kelas dalam melakukan layanan klasikal kepada peserta didik. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke alamat Linktree dengan mengklik
evaluasi proses pada layanan klasikal. Jadi di sini juga Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian bisa melakukan evaluasi secara online dengan mencantumkan link di link trik kalian untuk sebagai alternatif mempermudah kalian dalam mengevaluasi. Selanjutnya ini adalah evaluasi hasil pada layanan klasikal. Jadi tidak lagi kita menggunakan kertas dan menghitung manual, jadi kita bisa menggunakan itu secara data online. Nah, yang terakhir kita login ke dalam aplikasi Canva, yang mana kita ketahui di sini saya menggunakan Canva sebagai media yang saya gunakan untuk mendesain sebuah buku perencanaan karir peserta didik, yang mana kita ketahui bahwa Canva adalah suatu aplikasi yang menurut saya sangat ajaib, multifungsi bagi ibu-ibu pengajar atau bapak-bapak mengajar saat ini. Yang pertama, di Canva itu ada desain yang kita ketahui seperti yang saya tampilkan sekarang ini. Ada desain berbagai macam template tampilan buku yang ingin kita gunakan, kita bisa memilihnya. Setelah desain, kita bisa mencari-cari mana yang ingin kita gunakan, atau kita langsung saja mengklikkan apa saja yang ingin kita cari. Seperti ini, saya sudah mencari template buku tentang majalah, jadi dia keluar spesial tentang template buku yang bertemakan majalah. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengakses ini dan mencari mana template yang memang cocok untuk Bapak Ibu gunakan di dalam kelas. Pada bagian elemen di aplikasi Canva, bisa kita gunakan untuk mencari alat pembantu ataupun yang kita butuhkan saat ini, seperti yang saya klikkan bunga. Jadi di sini ada grafis, foto, dan video. Jadi Bapak Ibu pengajar yang hebat bisa memilih apa saja yang ingin kalian tambahkan di dalam template pada aplikasi Canva kalian. Di sini saya mengambil bunga sebagai template untuk saya desain pada aplikasi buku saya. Kemudian saya memasukkan bunga tersebut dengan mengukur ukurannya. Setelah selesai, saya ingin mencari kembali nantinya. Ada yang ingin saya tambahkan di dalam buku saya seperti bingkai. Nah, di aplikasi Canva ini juga ada bingkai yang ingin bisa kita tambahkan. Seperti ini, saya menambahkan rumput untuk mengisi kekosongan pada desain buku yang ingin saya gunakan. Setelah itu nanti saya akan mengambil bingkai yang ingin saya gunakan dan saya masukkan foto saya di dalam aplikasi ini. Terlihat di sini saya sudah menambahkan frame foto atau bingkai foto yang mana saya ingin menambahkan nanti foto saya di dalam ini. Kemudian di aplikasi Canva ada yang namanya teks. Jadi teman-teman bisa memilih model teks apa yang ingin teman-teman gunakan dalam pendesainan template yang ingin kalian tampilkan kepada peserta didik. Nah, di sini saya gulirkan beberapa contoh template yang akan kalian gunakan. Kemudian di galeri kalian bisa mengunggah sesuai dengan foto yang ingin kalian tampilkan. Kemudian di merek ada berupa logo-logo yang ingin kita gunakan. Nah, di unggahan ini adalah hasil unggahan yang sudah kita unggah melalui dari galeri smartphone kita ke dalam aplikasi Canva. Nah, di sini saya menambahkan foto saya ke dalam frame yang ada di Canva sebagai penjelas bahwa buku ini saya yang memiliki, teman-teman. Nah, kemudian ada gambar. Nah, di sini kita lihat bahwa di situ ada spidol. Kemudian setelah kita selesai dalam pendesainan buku,
Di sini kita cek kembali apakah ada yang ingin kita ganti, kita tambahi, atau ada yang ingin kita edit dalam penulisannya. Seperti yang kita lihat tadi, ini adalah bukti nyata dalam pendesainan Canva. Nah, yang slide terakhir ini tadi yang baru kita desain teman-teman untuk aplikasi Canva. Setelah itu kita tutup. Kemudian teman-teman atau Bapak guru hebat, di sini jika kita ingin mengunduh hasil dari desain kita, Canva telah menyediakan berbagai format seperti JPEG, PNG, PDF, SVG, video MP4, dan GIF. Jadi Bapak Ibu hebat bisa memilih format apa saja yang ingin Bapak Ibu gunakan dalam mendownload hasil dari desain yang kita sudah lakukan. Nah, di sini di PNG juga bisa kita bikin resolusinya agar lebih baik. Kemudian ada cetak PDF. Bapak Ibu guru bisa membuat cetak PDF untuk buku yang ingin digunakan. Video juga bisa kita atur kualitas video yang ingin kita unggah atau kita download dari aplikasi Canva. Bapak Ibu semuanya, tadi adalah penjelasan saya mengenai aplikasi Linktree dan aplikasi Canva, yang mana saya gunakan dalam pembelajaran atau pemberian layanan saya, layanan klasikal di sekolah, sebagai alternatif saya dalam membantu peserta didik dan membantu saya untuk mendesain buku perencanaan karir yang saya lakukan kepada peserta didik saya, baik kelas 10, 11, dan 12. Maka dari ini, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk link penerapan dua aplikasi tersebut telah saya unggah di dalam akun YouTube saya. Bapak Ibu bisa menyaksikan penerapan yang saya lakukan kepada peserta didik saya di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.